Dikhianati dan dibunuh oleh rekannya sendiri, ia terbangun 20 tahun di masa depan dalam tubuh seorang pemuda yang lemah dan miskin. Apa yang paling membuatnya marah adalah mengetahui bahwa si pengkhianat kini dipuja sebagai pahlawan nasional. Berbekal pengetahuannya tentang menara, pahlawan kita memutuskan untuk mengambil tantangan itu sekali lagi, siap untuk mengejutkan dunia dengan bakatnya yang tak tertandingi. Akankah ia mampu membalaskan dendamnya? Dan rintangan apa yang menghalangi jalannya? Mari kita cari tahu dalam cerita hari ini. Di lantai 8 menara, tepatnya di dataran beku yang tertutup es, pasukan besar ksatria muncul, membuka jalan menerjang badai salju yang ganas dipimpin oleh seorang pria berambut pirang. Sang pemimpin tiba-tiba mengangkat tangannya untuk memerintahkan pasukannya berhenti. Ia mengumumkan bahwa mereka telah berkumpul lagi hari ini untuk menumbangkan penjaga lantai 8. Pemimpin ini adalah Kazuki, master dari Guild Blue Zone dan peringkat ke-6. Kazuki mengeluarkan peringatan tegas kepada para prajuritnya agar tidak berpuas diri hanya karena ini adalah penyerbuan gabungan. Menekankan bahwa kegagalan untuk mengatasi rintangan ini akan membuat impian mencapai lantai 9 menjadi angan-angan belaka. Tiba-tiba, Kazuki melihat seseorang datang di tengah salju di mana sekelompok pejuang yang tampak agung muncul dipimpin oleh seorang pria dengan aura yang berbeda dan mata biru. Pendatang baru itu adalah Subaru Narukami, master dari Guild Blue Ace dan peringkat pertama, yang mengenakan topeng dengan detail emas yang menyembunyikan wajahnya. Kazuki menyambut Subaru dengan hangat, dan sementara Subaru meminta maaf atas keterlambatannya, Kazuki mengoreksinya, menjelaskan bahwa Subaru sebenarnya adalah orang pertama yang tiba di lokasi. Subaru bertanya-tanya tentang partisipasi aliansi Murim kali ini. Jadi, Kazuki menjelaskan bahwa Subaru akan memimpin serangan. Seraya berkata dengan sinis bahwa ia percaya aliansi Murim hanya datang untuk mengumpulkan sisa jarahan. Subaru mengabaikan hal itu dan mengulurkan tangan ke arah Kazuki untuk menyerahkan item legendaris bernama Archangel S-Pool, yang memiliki efek unik memulihkan setengah stamina seseorang secara instan ketika kelelahan mencapai batasnya, yang membuat Kazuki terkejut. Subaru menjelaskan dengan serius bahwa ia berniat agar penyerbuan ini berhasil berapapun harganya. Namun, ia menawarkan item tersebut kepada Kazuki sebagai langkah pencegahan untuk keadaan darurat. Kemudian Kazuki bertanya dengan nada tenang, apakah ia ingin kembali ke Tanah Biru, Blue Land, setelah pertempuran ini berakhir, menambahkan bahwa ia bisa mengembalikan item itu kepadanya pada saat itu, yang membuat Kazuki menatapnya dalam emosi yang hening. Subaru meletakkan tangannya di bahu Kazuki, memberitahunya bahwa jika ia tidak ingin mengembalikannya, ia bisa menyimpan item itu untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, keduanya merasakan tekanan besar mendekat, menyadari dengan kaget bahwa musuh telah muncul lebih awal dari yang diperkirakan. Penjaga lantai 8 muncul dengan ukurannya yang besar di tengah badai. Maka Kazuki berteriak sekuat tenaga, memerintahkan semua orang untuk segera bersiap bertempur. Musuh mengungkapkan identitasnya yang mengerikan sebagai naga laut Hydra dengan banyak kepala dan aura petir. Subaru menatap monster itu dengan jijik, menyebutnya jelek, sementara energi hitam dan emas mulai berkumpul di sekitar tinjunya. Pesan sistem muncul yang menyatakan bahwa energi petir mengalir ke seluruh tubuhnya. Saat Subaru dengan percaya diri mengumumkan bahwa hari ini akan menjadi hari kehancuran monster itu, naga tersebut mulai mengisi serangan yang menghancurkan dari berbagai mulutnya. Kazuki berteriak, memperingatkan semua orang tentang serangan napas naga, dan memerintahkan mereka untuk berlindung. Namun Subaru maju dengan mantap, menghunus pedangnya dan berkata tidak perlu melakukan itu. Di tengah keheranan Kazuki atas perilaku Subaru dan pertanyaannya tentang apa yang ingin ia lakukan, Subaru melepaskan serangan pedang yang cepat dan ganas. Serangan itu membelah udara dan bertabrakan dengan serangan naga, menyebabkan ledakan energi besar, menghalau serangan monster itu sepenuhnya dan meninggalkan jejak kehancuran yang membelah medan perang. Kazuki berlindung di belakangnya dari kekuatan gelombang kejut, tersenyum sambil berkomentar tentang tindakan orang tua itu yang tidak pernah berubah. Di belakang, tim Subaru berdiri kagum dengan hasilnya, di mana sang penyihir wanita memuji hasil latihan. Sementara salah satu pejuang menggerutu karena dia terlambat satu langkah dan kehilangan kesempatan untuk mendaratkan pukulan pertama. Gadis itu bertanya kepada rekannya, Subaru, apa yang telah dia serahkan kepada Kazuki beberapa saat yang lalu, yang dijawabnya dengan singkat dan misterius bahwa dia akan mengetahuinya nanti. Kemudian Subaru menoleh ke timnya, menanyakan kesiapan mereka, menyatakan dengan tegas bahwa waktunya telah tiba untuk membunuh naga sialan itu. Semua orang berdiri siap dengan senjata mereka untuk menembus lantai 8 ini, yang menyerupai neraka dalam tingkat kesulitannya. Kazuki menyaksikan pemandangan itu dari belakang dalam diam. Kemudian senyum sinis muncul di wajahnya saat dia bergumam tentang penampilan mereka yang memainkan peran sebagai teman dekat. Sementara itu, Kapten prajurit mengonfirmasi kepada Kazuki bahwa pasukan telah diposisikan sesuai rencana. Jadi, Kazuki memuji kerjanya,
menyarankan agar mereka mulai bergerak juga. Asistennya yang bertopeng segera menanggapi, mendoakan keberuntungan dan kesuksesan dalam pertempuran. Pengikut Kazuki bergerak dengan kecepatan yang mencurigakan sementara penyembuh yang memegang tongkat berdiri di depannya. Kekacauan meletus dan semua orang bentrok dengan naga besar yang memenuhi arena dengan raungan dan serangannya. Pejuang wanita yang lincah bergegas masuk, memarahi rekan-rekannya untuk tidak menghemat energi dan menyerang dengan sekuat tenaga. Kemudian dia menyayat tubuh binatang itu dengan ringan, menggambarkannya sebagai jalan-jalan santai. Sementara itu, penyihir es menggerutu tentang intensitas tekanan dan ketegangan yang mereka alami dalam pertempuran ini. Di tengah pertempuran, seorang prajurit yang dikelilingi energi merah bergegas maju, bertaruh dengan rekan-rekannya tentang siapa yang akan memberikan kerusakan paling besar pada binatang itu, lalu memberikan pukulan kuat dan langsung. Toshia menerima taruhan itu segera, menetapkan bahwa yang kalah akan membayar makan malam, dan menerkam dengan pedangnya, menebas tubuh naga dengan kecepatan luar biasa. Dia memenggal salah satu kepala naga dengan pukulan itu sambil memanggil Shino, memperingatkannya tentang kepala naga yang jatuh ke arahnya. Shino meyakinkannya saat dia menyiapkan mantranya, memintanya untuk tidak khawatir dan melanjutkan serangan. Kemudian dia membentuk perisai sihir merah muda raksasa untuk menahan kepala naga itu, berkata dengan percaya diri bahwa pertahanan adalah tugasnya. Pada momen yang menentukan itu, Kazuki tiba-tiba muncul di belakang Shino, membisikkan namanya dan bertanya dengan dingin apakah dia bisa menahan ini juga, yang membuatnya terkejut dan syok. Tanpa ragu, Kazuki menghunjamkan pedangnya ke punggung Shino, menembus dadanya, berkomentar dengan bosan tentang kepercayaan diri mereka yang berlebihan, yang dia anggap sebagai masalah utama mereka. Subaru berbalik kaget untuk memanggil namanya dengan suara gemetar, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sementara Shino jatuh sebagai mayat tak bernyawa yang berlumuran darahnya sendiri di kaki Kazuki, yang berdiri dengan senyum mengerikan. Kazuki yang berlumuran darah melihat ke arah Subaru dengan senyum gila, memanggilnya dan memberitahunya bahwa ini bukan waktunya untuk memalingkan muka. Subaru berdiri terpana, bertanya-tanya tentang alasan pengkhianatan Kazuki. Sementara naga itu menyerang Subaru, Subaru teringat ketika pesan sistem misterius muncul, mengumumkan pemilihan mereka oleh menara, memerintahkan mereka untuk memanjatnya dan bersiap untuk permulaan yang akan segera tiba. Itu adalah pesan pertama dari menara yang muncul menjulang di tengah ruang angkasa. Dan tidak diketahui saat itu apakah itu sebuah cobaan atau berkah. Bahkan sekarang, sifat sebenarnya dari pesan itu tetap menjadi teka-teki misterius saat semua orang mengikuti perintahnya yang tak tertahankan. Dengan demikian, semua orang berusaha untuk mencapai puncak menara yang belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya. Datang dari dimensi yang berbeda seperti bumi, murim, dan lainnya. Para pendatang dari dunia yang berbeda ini, yang dibebani dengan misi mereka sendiri, terus memanjat menara hari demi hari. Namun kenyataan itu kejam karena pemandangan berakhir dengan pembantaian mengerikan dengan mayat rekan-rekan Subaru berserakan di sekitarnya sementara dia berdiri sendirian di tengah darah. Di tengah napasnya yang cepat, Subaru melihat sekeliling setelah mengalahkan Hydra, naga merah itu, dalam hati memarahi rekan-rekannya karena mereka tidak melarikan diri seperti yang dia perintahkan dan menyesali bahwa mereka tidak mendengarkannya. Dia duduk kelelahan di depan mayat binatang buas yang dikatakan mustahil untuk dikalahkan, dan mereka akhirnya berhasil menumbangkannya. Namun kemenangan itu terasa pahit saat dia melihat tubuh rekan-rekannya berserakan. Menyapa mereka dengan hati yang hancur bahwa mereka bodoh, karena dia belum memberi mereka izin untuk mati. Peringatan sistem muncul, memperingatkan status keracunan yang mencegah pemulihan alami, dan menunjukkan bahwa indeks kelelahan telah naik ke tingkat kritis. Sementara Subaru memikirkan konsekuensinya jika dia berhasil kembali dengan peringatan sistem yang ketat tentang kematian yang tak terelakkan ketika kelelahan mencapai 100, tatapan kemarahan dan tekad menyala di matanya. Pada saat itu, Kazuki mendekat dengan dingin, memuji Subaru dengan gelar Raja Petir Cahaya, mendorong Subaru untuk bertanya kepadanya dengan heran tentang alasan melakukan pengkhianatan ini. Subaru menuntut jawaban yang jelas dari Kazuki dengan teriakan marah. Jadi, Kazuki mendekatinya, menjelaskan bahwa dia telah berlari menuju hari ini selama 10 tahun, mengklaim bahwa Subaru adalah orang yang paling pantas untuk memahaminya. Kazuki mendekatkan wajahnya, menunjukkan dengan senyum jahat bahwa ini adalah satu-satunya cara yang memungkinkannya untuk mengalahkan Subaru, mengakui dengan kasar bahwa dia sengaja menarik perhatian Subaru dan memanfaatkan rekan-rekannya dari Guild Blue Ace untuk mengalihkan perhatiannya. Jika tidak, mereka akan berdiri sebagai penghalang di jalannya, teriak Kazuki dengan kebencian yang terpendam, mengungkapkan siksaan psikologisnya dari semua yang telah diberikan Subaru kepadanya, mengumumkan dengan gila bahwa dia memilih dunia daripada temannya. Dia melangkah mundur, mengumumkan dengan kesedihan yang dibuat-buat bahwa akhir telah tiba dan tidak ada jalan keluar dari hasil ini. Kemudian Kazuki mengeluarkan Archangel Espul, mengejek bahwa dia tidak perlu lagi mengembalikannya seperti yang mereka sepakati,
dan mengonfirmasi dengan penuh kemenangan bahwa Guild Blue Ace akan menghilang sepenuhnya dengan kematian pemimpinnya. Saat dia pergi, dia memberitahu Subaru dengan dingin untuk tidak bersedih karena dia akan tetap menjadi pahlawan dalam buku sejarah, meskipun dia tidak akan bisa memverifikasinya sendiri. Subaru menjawab dengan senyum sinis berdarah, menunjukkan bahwa Kazuki hanya mendengar apa yang ingin dia dengar sampai saat terakhir. Dan meskipun sepenuhnya menyadari bahwa nyawanya tidak dapat diselamatkan pada tahap ini, Subaru menolak untuk menyerah pada kematian dengan lemah dan memutuskan untuk melawan, mengaktifkan keterampilan yang tersisa. Kazuki tertegun dan berbalik sambil berteriak pada ketidakmungkinan apa yang dilihatnya saat Subaru berdiri lagi, memegang kipas alas legendaris yang menghasilkan angin kencang. Subaru melambaikan kipas itu dengan kuat, mengumumkan bahwa kipas itu masih berisi muatan dan menolak untuk memberitahu Kazuki apapun. Matanya yang bersinar mengungkapkan tekadnya untuk menggunakan sisa 4 kali kesempatan dalam kipas itu untuk membalikkan keadaan. Subaru mengingat 4 orang yang selamat dari guildnya yang berada di belakangnya, dan menggunakan kekuatan angin untuk mendorong mereka jauh dari medan perang dengan kekuatan yang luar biasa untuk menyelamatkan mereka. Berteriak kepada mereka untuk menyelamatkan hidup mereka. Kazuki menyadari rencananya, jadi dia berteriak kepada prajuritnya dengan panik untuk mengejar mereka segera, dan tidak membiarkan satu pun dari mereka melarikan diri. Sementara pejuang Murim bergerak untuk melaksanakan perintah itu, Subaru berdiri sebagai bendungan yang tak tertembus di hadapan mereka, membentuk bola petir di tangannya dan memaksa mereka untuk tetap di tempat untuk melawannya. Indeks kelelahan naik menjadi 95, dan langit mulai menderu dengan guntur, mengumumkan pembatasan durasi keterampilan Raja Petir. Sebuah kolom petir emas besar turun, mengubah arena menjadi neraka listrik. Kazuki menatapnya dengan tegang dan senyum gugup, menggambarkannya sebagai orang keras kepala yang tidak menyerah. Dengan kelelahan mencapai tingkat fatal 96, Subaru bergegas maju dengan senjatanya. Bertanya-tanya saat dikelilingi oleh aura yang menakutkan tentang hadiah macam apa yang dijanjikan Kazuki kepada para prajurit ini, untuk mendorong mereka menghadapi monster yang mengamuk seperti dia. Subaru berdiri di hadapan kerumunan musuh, memperingatkan mereka bahwa harga yang akan mereka bayar untuk serangan ini adalah nyawa mereka. Dengan mata bersinar dan tubuh penuh luka, dia mengumumkan dengan ketegasan mutlak bahwa mulai saat ini, tidak ada yang akan meninggalkan medan perang tanpa izinnya. Para prajurit menyadari bahwa situasi telah menjadi masalah hidup atau mati. Jadi, mereka bergegas ke arahnya dengan senjata mereka, berteriak bahwa mereka tidak punya pilihan selain bertarung dengan sekuat tenaga. Subaru membalas serangan mereka dengan keterampilan tinggi, menggunakan tombaknya untuk menangkis pedang yang diarahkan padanya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa lawan-lawan ini bukanlah tipe yang akan kalah darinya dalam keadaan normal. Tapi kekhawatiran sebenarnya terletak pada kemungkinan intervensi Kazuki, karena itu akan mengubah jalannya pertempuran sepenuhnya. Saat dia bertarung, dia merasa sedikit tenang karena rekan-rekannya telah bergerak cukup jauh. Tapi bahaya yang lebih besar adalah indeks kelelahan, yang telah mencapai 97%. Subaru menyadari bahwa dia tidak bisa memperpanjang pertempuran lebih jauh saat dia menangkis serangan prajurit lain. Dengan kelelahan naik menjadi 98%, dia terus bertarung dengan sengit meskipun rasa sakit meremas tubuhnya. Tiba-tiba, dia menerima pukulan kuat yang membuatnya terhuyung, memberi para prajurit kesempatan untuk menerkamnya. Pedang menghujani dirinya dari segala sisi, dan darah berhamburan di tengah teriakan para prajurit. Para prajurit bersorak dengan kegembiraan yang meluap-luap, percaya bahwa mereka telah mencapai hal yang mustahil, dan akhirnya membunuh Subaru Narukami. Namun di tengah keheranan mereka, suara Subaru terdengar, bertanya kepada siapa yang mereka klaim baru saja mereka bunuh, sementara mata Subaru tampak bersinar dengan energi emas. Energi petir meledak dari tubuhnya dengan hebat, menyengat para prajurit yang mengelilinginya dan melemparkan mereka ke udara seolah-olah mereka adalah boneka. Tubuh para penyerang jatuh di sekelilingnya, dan dia jatuh berlutut karena kelelahan. Sisa prajurit mundur ketakutan, berbisik bahwa pria ini adalah monster sungguhan yang jatuh tetapi menolak untuk mati. Kazuki menyaksikan pemandangan itu dari jauh dengan senyum dingin, mengejek gagasan bahwa era Subaru akan berakhir sesederhana ini. Pada saat itu, indeks kelelahan mencapai 99% dan peringatan sistem merah muncul, bahwa kematian akan terjadi setelah mencapai 100. Subaru mengumpulkan sisa kekuatannya dan menyapa Kazuki, mengatakan bahwa dia harus tahu lebih dari siapapun bahwa pada akhirnya dialah yang selalu menang. Dengan teriakan yang bergema mengumumkan kemenangannya, Subaru melemparkan tombak terakhirnya. Tombak yang diselimuti petir meluncur dengan kecepatan supernatural, membelah jalan menuju targetnya. Kazuki sedang memegang permata Archangel Espul, merasa yakin bahwa hidupnya terjaga, menawarkan bela sungkawa sarkastiknya kepada Subaru. Tapi keterkejutan membungkam lidahnya ketika tombak itu menghantam permata itu secara langsung dan menghancurkannya, meledakkan rencana bertahan hidupnya.
Kesadaran Subaru memudar saat dia mengonfirmasi pada dirinya sendiri bahwa dialah pemenangnya pada akhirnya. Meskipun penampilannya menyedihkan dan ketidakmampuannya melihat Kazuki mati, serangan terakhirnya telah mengenai sasarannya dengan akurat. Di kegelapan pekat, Subaru bertanya-tanya dengan aneh tentang nasibnya saat berada di ambang kematian, dan apakah dia akan tetap terjebak dalam kehampaan ini selamanya. Tiba-tiba, bau busuk menusuk inderanya, dan dia mulai mendengar suara aneh. Dia membuka matanya untuk mendapati dirinya berada di dalam tempat sampah logam di gang kotor. Bertanya-tanya dengan heran apakah ini neraka. Layar status biru muncul di hadapannya bertuliskan nama aneh Subaru Hosao level 1, membuatnya menatapnya dengan kaget dan penyangkalan. Tiba-tiba dia mendapatkan kembali beberapa ingatan di mana beberapa pemuda mengejeknya karena menjadi penduduk bumi dengan spesifikasi lemah. Menganggap itu sebagai penghinaan yang tak termaafkan, mereka memandangnya dengan jijik, mengejek kondisinya dan mengingatkannya untuk mencoba menjadi setidaknya setengah dari pria legendaris Subaru Narukami 20 tahun yang lalu. Subaru terkejut ketika mendengar suara bergema di benaknya yang memberitahunya tentang kematiannya 20 tahun yang lalu. Jadi dia melihat bayangannya di kaca untuk menyadari dengan kaget bahwa tubuh ini bukan tubuh aslinya. Di tengah keadaan penyangkalan dan ketidakpercayaan, dia bertanya-tanya apakah dia sedang menjalani mimpi buruk. Kemudian melompat panik keluar dari kontainer sampah tempat dia berada. Dia jatuh ke tanah terengah-engah dan di sana dia melihat perangkat tablet tergeletak di sebelahnya. Menyadari itu adalah perlengkapan pemain, yang bisa dia gunakan untuk memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Dia bergegas mencari Guild Blue Ace, dan hasil muncul berbicara tentang Blue Zone sebagai penerusnya, menunjuk pada pertanyaan tentang kelemahan saat ini meskipun membawa wasiat Subaru Narukami. Saat dia membalik-balik berita, matanya tertuju pada pernyataan oleh Master Guild Kazuki, yang berjanji untuk memenangkan turnamen yang akan datang. Membuatnya bergumam tentang ketidakmungkinan hal itu. Dia menatap foto berita yang terlampir untuk melihat wajah Kazuki yang telah menua dan mengenakan penutup mata. Menyadari dengan kaget bahwa si pengkhianat tidak mati dalam pertempuran itu. Kenangan tiba-tiba membawanya kembali ke masa lalu di mana dia duduk bersama Kazuki di malam hari di atas sebuah gedung. Ketika Kazuki memberitahunya bahwa mereka bukan musuh sejak awal, mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan Guild Blue Ace, Subaru terkejut dengan keputusan mendadak ini. Terutama ketika Kazuki memintanya untuk melakukan tugas memberitahu orang lain atas namanya. Meskipun Subaru menganggapnya sebagai teman dekat, Kazuki hanya mengatakan dia akan mengerti alasannya nanti. Kazuki berjanji padanya saat itu bahwa dia akan tetap menjadi bayangannya bahkan jika dia pergi. Tapi ironinya adalah Kazuki mendirikan guild bertahun-tahun kemudian dengan nama yang biasa mereka jadikan lelucon sebelumnya. Subaru kembali ke kenyataannya bertanya-tanya dengan sinis tentang bayangan ini yang menamai guildnya Blue Zone, dan bagaimana dia masih terjebak di lantai 9 meskipun 20 tahun telah berlalu, yang berarti dia tidak mencapai apapun yang berarti. Saat dia berjalan di jalan sambil membalik-balik berita, pencarian tiba-tiba berhenti di depan gambar sebuah bangunan besar bernama Aula Peringatan Subaru Narukami, yang membuatnya terkejut. Kemudian dia pergi ke gedung itu, tidak percaya dengan apa yang dilihat matanya, karena bangunan itu lebih mewah dan besar daripada yang dia bayangkan. Dia melangkah masuk untuk menemukan gambar besar dirinya berada di tengah aula. Bertanya-tanya dengan kepahitan tentang tujuan mengingatnya dengan cara ini. Dia melihat gambar dan patung dirinya, mencoba memahami motif Kazuki di balik tampilan ini. Dia mendengar frasa berbunga-bunga yang menggambarkannya sebagai panutan, pahlawan Guild Blue Ace dan pria yang paling dekat dengan puncak menara, dan bagaimana tempat ini dibangun untuk mengabadikan ingatannya dan rekan-rekannya selamanya. Amarah menyala di dalam dirinya saat menonton rekaman Kazuki dalam setelan formal berbicara pada upacara pembukaan aula. Kazuki tersenyum dengan kewibawaan palsu, mengumumkan bahwa Subaru dan Guild Blue Ace tidak ada lagi, mengklaim bahwa Blue Zone adalah satu-satunya pewaris semangat mulia mereka, membuat Subaru gemetar karena marah, memerintahkannya untuk diam. Subaru merasakan kebencian yang mendalam terhadap Kazuki, yang tidak puas hanya dengan membunuhnya, tetapi juga mengeksploitasi ingatannya dan memutuskan bahwa dia akan hidup untuk menjadi mimpi buruk yang dia takuti. Rekaman Kazuki terus menekankan bahwa Subaru tidak akan pernah kembali, dan bahwa dia tidak akan pernah melupakannya selama dia hidup. Subaru mendekati gambar spektral Kazuki, mengumumkan tekadnya untuk menulis ulang ingatan palsu itu dari awal. Dia memandang ke depan dengan tatapan tajam, bersumpah untuk tidak membiarkan Kazuki menipu atau memanipulasinya lagi. Dia bersumpah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan kedua ini. Dan saat dia berdiri di tempatnya, seorang anak laki-laki menabraknya dari belakang. Anak laki-laki itu jatuh ke tanah. Jadi Subaru bergegas membantunya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Tapi ketika anak itu mengangkat wajahnya, Subaru membeku di tempatnya, karena dia melihat topeng lamanya menutupi wajah anak itu. Pada saat itu, orang tua anak itu tiba, bergegas memeriksa putra mereka, Minato, sementara Subaru meyakinkan mereka bahwa itu hanya tabrakan ringan.
Subaru membeku di tempat ketika dia menyadari bahwa keluarga di depannya, dan memang seluruh kerumunan, mengenakan topeng yang identik dengan topeng lamanya, yang membuatnya terdiam karena syok. Dia mengusap wajahnya dengan heran saat melihat sekeliling, tidak percaya dengan ritual aneh yang dilihat matanya. Semua orang tanpa kecuali mengenakan topeng atau memegangnya dengan hormat seolah-olah di hadapan acara suci. Pada saat itu, Subaru mengingat kata-kata sinis Kazuki ketika dia memberitahunya bahwa bahkan jika dia mati, dia akan tetap menjadi pahlawan abadi dalam sejarah. Menyadari sekarang dengan kepahitan bahwa pemandangan ini adalah perwujudan dari kata-kata itu, dia menyadari bahwa Kazuki telah memanipulasi sejarah dan mengubah pengkhianatannya menjadi legenda kepahlawanan palsu. Matanya tertuju pada gambar besar dirinya dengan topeng terkenalnya dikelilingi oleh lilin dan bunga dalam suasana pemakaman yang megah. Subaru menyadari bahwa semua upacara ini hanyalah lelucon yang diatur oleh Kazuki untuk mencuri kejayaan Blue Ace dan menghubungkannya dengan dirinya sendiri. Sementara dia menatap bunga-bunga yang bertumpuk, kilatan energi biru yang familiar di tengah karangan bunga menarik perhatiannya. Dia memaksa masuk dengan kuat melalui kerumunan yang berkumpul, tidak peduli dengan teriakan peringatan dan keberatan di sekitarnya. Subaru mengabaikan semua orang dan terus berlari sampai dia mencapai barisan depan. Dia berlutut di depan altar yang penuh bunga dan mengambil bunga biru khas yang memancarkan energi redup. Berbisik dengan heran karena dia segera tahu pemiliknya, dan bahwa bunga itu milik Shigur Asagiri. Di dekat sana, tepatnya di atap sebuah bangunan yang menghadap ke alun-alun, dua orang berdiri mengawasi alun-alun, di mana Shigur mengungkapkan kelegaannya bahwa tahun ini juga berlalu tanpa insiden. Rekannya menjawab dengan sinis, menunjukkan kecerobohan mereka dan bahwa jika mereka sedikit terlambat, mereka akan bentrok dengan anggota Guild Blue Zone. Rekannya bertanya-tanya dengan nada lelah mengenai perlunya mengambil risiko ini setiap tahun dan mempersembahkan bunga, tetapi Shigur bersikeras akan pentingnya hal itu jika terjadi keadaan darurat. Shigur menunduk, mengungkapkan harapannya yang sederhana bahwa suatu hari nanti Subaru akan melihat bunga yang dipersembahkannya. Rekannya meragukan hal itu, bertanya dengan serius apakah dia benar-benar percaya Subaru masih hidup, yang dijawabnya bahwa dia belum melihat mayatnya dengan mata kepalanya sendiri untuk mempercayai kematiannya. Wanita itu menjawab dengan realisme yang menyakitkan bahwa jika dia masih hidup, Kazuki pasti sudah menemukan mereka sebelum mereka menemukan Subaru. Menambahkan dengan marah bahwa Subaru tidak akan membiarkan mereka menunggu dan mengawasi selama 20 tahun jika dia masih hidup. Subaru keluar dari gedung itu dengan cepat, dia terengah-engah sambil memegang bunga itu, kini yakin tanpa keraguan sedikit pun bahwa Shigur masih hidup. Pemandangan berpindah ke kamar kecil dan suram milik Subaru di mana dia duduk di tempat tidurnya, membolak-balik tabletnya, mengeja kemiskinan pemilik tubuh aslinya. Hasil pencarian tidak menunjukkan jejak Guild Blue Ace, tetapi bunga di depannya adalah bukti hidup kelangsungan hidup Shigur. Dia menyadari bahwa Shigur masih hidup, tetapi terpaksa bersembunyi dan menyamar selama 20 tahun terakhir. Subaru dengan cerdas menyimpulkan bahwa Kazuki adalah alasan dibalik menghilangnya mereka. Karena mengetahui sifat Kazuki, dia tidak akan meninggalkan saksi mata atas kebenaran itu hidup dengan damai. Dia teringat momen ledakan besar dalam pertempuran sebelumnya, bertanya-tanya apakah Shigur adalah satu-satunya yang selamat, atau apakah angin telah menyelamatkan keempatnya. Subaru menyadari kenyataan situasinya saat ini. Selama Kazuki masih hidup dan memegang kendali, mencoba menghubungi rekan-rekan lamanya sekarang akan menjadi misi bunuh diri. Dia melihat ke jendela, mengakui kelemahan dan ketidakberdayanya saat ini, dan bahwa mencoba memaksakan diri masuk ke dalam peristiwa-peristiwa itu tidak akan memberinya apa-apa selain kematian. Dia menatap tangannya dengan tekad dan keteguhan hati, memutuskan bahwa langkah pertama dan esensialnya haruslah merebut kembali kekuatannya yang hilang sebelum melakukan hal lain. Berdasarkan ingatan Subaru Hosa, 2 hari persiapan berlalu, dan akhirnya tahap latihan awal untuk kualifikasi pemain dimulai, di mana Subaru berdiri memegang pedangnya. Dia menatap bilah pedang itu dengan fokus dan tekad, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa bertahan hidup adalah satu-satunya tujuannya. Karena selama mereka semua masih hidup, bertemu kembali adalah hal yang mungkin terjadi kapan saja. Pemandangan berpindah ke aula ujian, yang tampak seperti amfiteater Romawi yang megah, di mana pengawas bertubuh besar, Huga, berdiri mengawasi para peserta dengan tatapan tegas dan bosan. Salah satu peserta terengah-engah hebat setelah membunuh seekor monster. Maka, Huga berkomentar dengan dingin bahwa dia baru saja berhasil. Tetapi itu belum berakhir. Sang pengawas bertanya apakah dia ingin mencoba langkah berikutnya, sementara peserta itu terengah-engah karena kelelahan. Sebuah jendela sistem muncul menjelaskan bahwa setiap langkah tambahan akan menambah jumlah goblin sebanyak 1 dengan peningkatan hadiah, yang membuat peserta itu ketakutan. Peserta itu mundur, meneriakkan penolakannya secara tegas, menganggap menghadapi 3 goblin sekaligus sebagai tindakan gila. Huga merasa terganggu oleh teriakannya, mengancamnya dengan kegagalan. Maka peserta itu memohon,
yakin akan keberhasilannya di tahap saat ini. Huga memandang mayat-mayat goblin dengan jijik, meratapi level rendah yang memaksanya untuk meluluskan orang lemah seperti ini. Huga meninjau dalam benaknya kinerja Isaac von Reinhardt yang mencapai tahap ke-20, mencatat bahwa dia adalah satu-satunya yang menunjukkan potensi menjanjikan di tengah kelompok ini. Dia melihat tabletnya dengan kekecewaan mendalam, berkomentar bahwa standar pelatihan ini telah menjadi bencana dan kualitas rekrutan telah mencapai titik terendah. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang mendekat menarik perhatiannya, melihat Subaru maju dengan mantap. Maka, dia berkomentar pada dirinya sendiri tentang beratnya nama yang disandang pemuda ini dibandingkan dengan penampilannya. Huga menyapa Subaru dengan nada skeptis mengenai kemampuannya untuk berhasil. Namun Subaru hanya setuju dengan cukup tenang. Dan begitu pemberitahuan tentang pembuatan dua goblin muncul, Huga baru saja menyelesaikan kalimat untuk memulai ujian ketika dia merasakan pergerakan udara yang keras di sampingnya. Sang pengawas menoleh ke kanan dengan heran, bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang baru saja terbang melewatinya. Subaru berdiri dengan senyum percaya diri di tengah darah, mengonfirmasi pada dirinya sendiri bahwa menghabiskan 2 hari untuk menguji batas tubuh ini adalah keputusan yang tepat. Dia telah menemukan bahwa tubuh tempat dia terbangun memiliki kemampuan luar biasa yang melebihi ekspektasi. Ketika sistem bertanya kepadanya tentang tantangan berikutnya, dia langsung setuju, mengumumkan keinginannya untuk bergegas karena tidak ada waktu yang boleh terbuang. Huga menganga kaget saat melihat kepala goblin terbang di udara. Arena dipenuhi dengan mayat monster yang terpotong-potong, membuat sang pengawas bertanya-tanya dengan takjub apa yang sebenarnya terjadi di depannya. Dia mulai menganalisis gerakan Subaru dengan tepat, menyadari bahwa dia tidak mengayunkan pedang secara acak, tetapi membaca gerakan lawannya 2 atau 3 langkah ke depan sebelum menyerang. Huga menyadari bahwa keterampilan ini melampaui sekadar kehebatan berpedang, mengakui secara diam-diam bahwa dia sendiri tidak dapat melakukan gerakan dengan presisi seperti itu. Huga menatap wajah Subaru yang tersenyum percaya diri, berbisik bahwa level ini mustahil kecuali pemuda ini adalah inkarnasi dari Subaru Narukami itu sendiri. Subaru terus membantai goblin dengan darah dingin dan kecepatan luar biasa dengan darah berhamburan di sekitarnya. Pemberitahuan sistem muncul mengumumkan penyelesaian tahap ke-49, meminta konfirmasi untuk tantangan bos terakhir. Maka Subaru melihat dengan mata berbinar. Dia menyeka keringat dari wajahnya dan menerima tantangan itu dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, tanah terbelah dan sebuah tangan raksasa muncul, menghancurkan lantai, mengumumkan kemunculan bos, dan bebatuan berterbangan kemana-mana. Pengawas Huga berteriak panik, mencoba menghentikan Subaru, memanggilnya bodoh dan mengingatkannya bahwa dia bukan Narukami yang asli untuk melakukan hal seperti ini. Dia memperingatkannya dengan nada keras agar tidak melanjutkan jika dia menghargai nyawanya. Sementara Subaru berdiri teguh di tengah medan perang, yang dipenuhi dengan goblin dan di depan pemimpin besar mereka. Raja Goblin muncul dengan auranya yang menakutkan, terbakar amarah karena merasakan pengorbanan yang dilakukan di 49 tahap sebelumnya. Huga melanjutkan teriakan putus asanya, menuntut Subaru untuk menyerah sebelum terlambat, menggambarkan pertarungan melawan Raja Goblin pada level ini sebagai kecerobohan murni. Sang pengawas menganggap apa yang terjadi sebagai misi bunuh diri, menekankan bahwa tidak peduli seberapa terampil pemain itu, dia tidak dapat menjembatani kesenjangan statistik fisik yang sangat besar antara dia dan monster itu. Subaru menyadari fakta ini dengan baik dan tahu bahwa statistik saat ini tidak akan memungkinkannya untuk memberikan kerusakan yang berarti pada tubuh keras monster itu. Meskipun demikian, Subaru menolak untuk mundur dan tiba-tiba membiarkan pedangnya terlepas dari tangannya, membiarkannya jatuh ke tanah. Huga menjadi gila, melihat Subaru meninggalkan satu-satunya senjatanya, bertanya-tanya dengan heran apakah pemuda itu sudah kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. Binatang itu menerkam dengan serangan yang menghancurkan, tetapi Subaru telah memperhatikan sesuatu yang aneh di arena sejak awal dan memutuskan untuk memanfaatkannya. Bos itu berhenti tiba-tiba ketika dia menyadari bahwa sebuah jarum telah menembus kakinya. Subaru tanpa berlutut di tanah memegang set jarum tajam, bertanya kepada monster itu dengan senyum sinis apakah dia terkejut. Subaru menawarkan taruhan kepada monster itu tentang siapa yang akan jatuh lebih dulu, mengancam akan mengubahnya menjadi sarang lebah sebelum dia bisa menyentuhnya. Dan dengan tatapan memancarkan energi biru, Subaru bersiap untuk melaksanakan ancamannya. Jarum-jarum meluncur dengan kecepatan kilat untuk menembus mata dan wajah monster itu dengan presisi ekstrim, meledakkan teriakan kesakitan yang keras dari tenggorokan Raja Goblin. Monster buta itu mengamuk, memukul tanah dengan kapak besarnya secara acak sementara Subaru menari di sekitarnya dengan anggun, menghindari semua pukulan. Subaru mendarat di tanah, mengawasi lawannya dengan hati-hati. Mengingat kembali dalam memorinya pelajaran masa lalu tentang gaya rotasi dan hubungannya dengan kekuatan lemparan, dia teringat instruksi Nona Raina ketika dia memarahinya karena metode melemparnya yang salah,
dan bagaimana dia mengajarinya bahwa apapun, bahkan pulpen, bisa menjadi senjata mematikan jika pelempar tahu pusat gravitasinya. Subaru menerapkan pelajaran itu secara harfiah, memukul titik-titik vital monster itu dengan akurasi, menyerupai memukul target tepat di tengah. Raksasa itu terhuyung-huyung dengan darah mengucur deras dari leher dan tubuhnya yang penuh jarum. Subaru berdiri dengan percaya diri, menjelaskan pada dirinya sendiri bahwa kekuatan berbanding lurus dengan gaya rotasi, dan akurasi berbanding terbalik dengan keraguan. Dia mengakui secara diam-diam bahwa gerakan-gerakan ini adalah apa yang diajarkan Raina kepadanya, dan bahwa bahkan dia tidak dapat melaksanakannya dengan kemahiran seperti itu tanpa pelatihannya. Huga menyaksikan pemandangan itu dengan takjub, menyadari bahwa mayat goblin dan jarum beracun dari tahap sebelumnya tidak menghilang karena ujian belum berakhir, dan terkejut karena Subaru mengeksploitasi mekanik ini yang dianggap pengawas sebagai hal yang lumrah. Dia menyadari bahwa Subaru tidak hanya mengandalkan ilmu pedang untuk memotong goblin, tetapi menggunakan teknik melempar untuk menargetkan titik lemah dengan senjata tersembunyi yang dia kumpulkan dari arena. Keringat bercucuran dari wajah Huga saat dia menggambarkan Subaru sebagai seorang jenius, lalu mengoreksi dirinya sendiri, menganggap bahwa kata jenius tidak cukup untuk menggambarkan apa yang dilihatnya. Sementara Raja Goblin menghembuskan napas terakhirnya, tubuh besar Raja Goblin itu jatuh dengan suara besar, mengumumkan akhir pertempuran, sementara Subaru mendekat untuk mengambil pedangnya dengan cukup tenang. Subaru berdiri di depan mayat Raja Goblin yang tak bernyawa, memberitahunya dengan tenang bahwa dia tidak menaruh dendam padanya dan melanjutkan untuk menghabisinya. Pesan sistem muncul mengumumkan kekalahan bos dan lulus tahap ke-50 dari program tutorial untuk pertama kalinya. Subaru menyeka keringat dari dahinya, mengeluh tentang kekejaman menempatkan monster level ini di tahap latihan, meskipun itu hanya program tutorial. Tiba-tiba, pemberitahuan menyusul mengumumkan kenaikan levelnya dan memperoleh kredit serta poin pencapaian. Dan yang paling penting, toko tutorial dibuka, yang hanya bisa digunakan di tahap ini. Subaru tertegun memiliki 2.425 poin pencapaian, jumlah besar yang belum pernah dia lihat sebelumnya, bahkan di kehidupan sebelumnya. Dia mulai menelusuri toko, memperhatikan bahwa harga berkisar antara 5 dan 200 poin untuk alat biasa, yang berarti dia memiliki surplus besar. Pedang iblis tak dikenal, Unknown Demon Sword, menarik perhatiannya. Senjata langka seharga 1.000 poin, yang mengonsumsi kesehatan dan jiwa pengguna untuk meningkatkan daya potong, dibuat oleh pandai besi sihir yang gagal. Subaru mendapati tawaran itu menggiurkan, tetapi teringat bahwa keterampilan petirnya juga mengonsumsi kesehatan, membuat penggunaan pedang itu menjadi risiko besar. Tatapannya beralih ke pedang suci Miranda, seharga 1.400 poin, yang mengurangi kelelahan dan meningkatkan durasi pertempuran. Berpikir bahwa yang dia butuhkan adalah keselamatan, bukan pedang iblis. Subaru jatuh ke dalam kebingungan mendalam antara memilih kekuatan penghancur dari pedang iblis atau keselamatan yang diberikan oleh pedang suci, karena dia tidak merasa salah satu dari itu adalah pilihan ideal. Dia berdiri mencoba membuat keputusan bijak mengenai pembelanjaan poin awalnya. Saat dia menggulir daftar ke bawah, dia menyadari dia masih bisa menggulir, dan berhenti pada keterampilan peringkat F bernama Wedge of Great, pasak keserakahan, seharga 1.400 poin. Dan efeknya adalah menekan efek samping dari keterampilan dan alat yang digunakan oleh pengguna. Keringat bercucuran dari wajah Subaru karena keheranannya yang luar biasa, karena dia belum pernah melihat keterampilan dengan efek ini sebelumnya. Dia segera menyadari bahwa keterampilan ini mungkin mencegah efek negatif dari pedang iblis, dan mungkin bahkan efek negatif dari keterampilan petirnya sendiri. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk mengambil risiko dan membeli Wedge of Great serta pedang iblis tak dikenal. Menghabiskan sebagian besar poinnya, dia memanggil pedang iblis dan mengujinya, menemukan bahwa sinergi antara keterampilan dan senjata itu sangat baik seperti yang diharapkan. Lebih memilih itu daripada hanya mengandalkan satu keterampilan saja. Pengawas Huga menyelanya, memuji pilihannya dan kompatibilitas item, tetapi mengoreksi, mengatakan bahwa sebagai pengawas, dia tidak dapat memahami pilihan ini. Huga bertanya dengan rasa ingin tahu tentang alasan memilih keterampilan khusus itu, menganggapnya tidak berguna dan tidak efektif dalam pandangannya. Subaru menghela napas dengan bosan, bertanya kepada pengawas apakah dia ingin dia menjelaskan setiap detail kecil. Huga menjadi marah pada nada bicara Subaru. Maka, Subaru gemetar, berpura-pura takut dan meminta maaf atas kesulitan berbicara formal. Huga sedikit tenang, mengaitkan perilaku Subaru dengan kelelahan setelah ujian dan mengonfirmasi dia akan membiarkannya kali ini saja. Subaru menatap pengawas tua itu, memanggil kembali ingatannya dan menyadari bahwa bocah ingusan dari masa lalu itu telah menjadi pengawas ujian sekarang. Pada saat itu, seorang pemuda bernama Huga mendekat dengan malu-malu, mengumumkan bahwa dia adalah penggemar Subaru dan meminta tanda tangannya. Subaru meminta maaf karena tidak memiliki tanda tangan, jadi pemuda itu cukup meminta untuk menuliskan namanya saja,
yang dilakukan Subaru. Hyuga memanfaatkan situasi itu untuk memulai ceramah tentang moral generasi baru dibandingkan dengan zamannya, menggambarkan para pemuda sebagai orang yang sombong, tetapi Subaru berpikir bahwa zaman telah berubah, sama seperti jumlah rambut yang tersisa di kepala pengawas itu. Hyuga menjadi sangat marah, sementara Subaru pergi menolak menjawab pertanyaan sebelumnya, menggunakan alasan kerahasiaan ujian, membuat pengawas itu menuduhnya mengandalkan informasi dangkal dari internet. Hyuga berteriak mengejarnya, mengancam akan mengajarkannya tata krama sendiri. Kemudian dia mencoba menyelamatkan situasi dan menawari Subaru untuk bergabung dengan Guild Ksatria, Chivalry Guild. Tetapi Subaru menolak tawaran itu segera dan secara tegas sambil melambaikan tangannya. Hyuga tertegun oleh penolakan langsung atas upaya perekrutan karakter oleh seorang pengawas, dan jendela sistem muncul di hadapannya. Bertanya apakah dia ingin pindah ke lantai 2. Pengawas Hyuga mencoba mengejar Subaru, berteriak padanya untuk berhenti, tetapi Subaru mengabaikannya sepenuhnya dan menghilang, meninggalkan lelaki tua itu di belakang dalam kebingungan. Hyuga berdiri sendirian, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam atas perilaku pemuda ini. Sementara itu, Subaru tiba di lantai 2, dan kakinya melangkah di tanah kota permulaan, City of Beginnings. Kota itu ramai dengan kehidupan dan pergerakan, di mana suara para pedagang meninggi, menawarkan barang-barang aneh seperti kain laut dalam dari Runeterra dan daging kering khusus. Subaru berjalan di tengah kerumunan, memperhatikan berbagai penawaran dari sutra murim hingga jaket kulit bumi. Merasakan kembalinya dia yang sesungguhnya ke tempat ini, dia menyadari jauh di lubuk hatinya bahwa dia telah mengambil kesempatan langka yang biasanya tidak didapatkan siapapun, yaitu kesempatan kedua. Dan karena dia telah melalui pengalaman ini sebelumnya, dia bertekad untuk mengelola segala sesuatunya dengan lebih baik kali ini. Dia teringat rekan-rekan lamanya dalam sesi mereka di sekitar api unggun, membuat sumpah pada dirinya sendiri untuk membalas dendam bagi mereka, dan bagi akhir mengerikan yang mengumpulkan mereka sebelumnya. Subaru menuju ke gedung pelatihan, meminta ruang pribadi untuk menguji keterampilan dan peralatan barunya. Pegawai tua itu bertanya dengan bosan tentang lantai asalnya. Jadi, Subaru menjawab singkat bahwa dia baru saja naik. Gedung pelatihan adalah tempat yang dikunjungi secara teratur. Pegawai itu menunjuk dengan tangannya ke arah koridor, menyarankan kamar nomor 1, yang berisi boneka jerami, menganggapnya paling cocok untuk levelnya. Tetapi Subaru mengejutkannya dengan meminta kamar nomor 5. Membuat pegawai itu menatapnya dengan sangat heran. Pegawai itu mencoba memperingatkannya dengan jujur bahwa itu hanya membuang-buang uang, menyarankannya untuk tetap di kamar pertama. Tetapi Subaru berterima kasih atas kepeduliannya dan bersikeras memesan kamar kelima selama 30 menit. Subaru membayar 50 kredit dan berangkat menyusuri koridor sementara pegawai itu berteriak mengejarnya, memperingatkan bahwa dia tidak akan mengembalikan uang itu jika dia pergi di tengah jalan, memanggilnya pahlawan kesiangan. Sistem ruangan bergantung pada peningkatan kesulitan seiring bertambahnya angka di mana kamar pertama berisi boneka pelatihan sementara yang ketiga berisi batu raksasa. Jadi, wajar bagi semua orang untuk memandang dengan jijik pada seorang pemula yang menuju ke ruang sulit. Subaru menutup pintu besi di belakangnya, bersiap untuk memulai dalam kegelapan. Dia menghunus pedang iblis tak dikenal yang memancarkan cahaya merah dan sistemnya segera mengenali penggunanya. Tiba-tiba, energi merah besar meledak dari pedang dan mulai mengonsumsi kesehatan dan sihir Subaru untuk meningkatkan kemampuan fisiknya secara sementara dan brutal. Keterampilan Wedge of Great Level 1 segera aktif untuk menahan hentakan balik pedang yang keras dan memulihkan sebagian kecil kesehatan. Tetapi resistensi itu gagal memblokir efeknya sepenuhnya, dan Subaru merasakan sedikit peningkatan kelelahan. Menyadari bahwa level pertama keterampilan itu terlalu lemah untuk bertahan, pedang terus menyerap hidupnya dengan rakus, dan sementara rasa sakit meningkat, kemampuan tempurnya berlipat ganda sebanding dengan hilangnya kesehatan. Subaru mengertakkan gigi, menyadari ini adalah batas maksimalnya saat ini, tetapi masih dalam ekspektasinya, dan tanpa ragu, dia menghabiskan 10.000 kredit untuk meningkatkan keterampilan Wedge of Great segera. Keterampilan itu meningkat ke level 2, dan level berikutnya membutuhkan 20.000 kredit. Keterampilan yang ditingkatkan berhasil menahan hentakan balik pedang sebagian, mencapai kesuksesan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan meskipun pedang terus mengonsumsi kesehatannya, kekuatan yang dihasilkan meningkat secara mengerikan bagi Subaru untuk mengumumkan keberhasilan eksperimennya. Subaru melompat tinggi, mengangkat pedangnya yang bersinar, mengumumkan bahwa waktunya telah tiba untuk menguji kekuatan penghancurnya. Di luar, pegawai itu sedang melawan rasa kantuk dan kebosanan di kantornya yang sepi. Tiba-tiba, pintu kamar nomor 5 terbuka dan Subaru keluar, membuat pegawai itu gemetar di tempatnya, bertanya-tanya dalam ketakutan apakah dia masih bermimpi atau berhalusinasi atas apa yang dilihatnya. Pegawai tua itu berdiri di depan kamar nomor 5, kebingungan di wajahnya, berkata pada dirinya sendiri bahwa pemuda itu baru berada di dalam selama 10 menit. Dia mengetuk,
memanggil bocah pemimpi untuk memeriksa keberadaannya, lalu membuka pintu perlahan, hanya untuk dikejutkan oleh guncangan yang membungkamnya dan membuat matanya melotot melihat apa yang dilihatnya. Ruangan itu hancur total. Dinding-dinding retak, dan bahkan batu raksasa yang digunakan untuk pelatihan telah terbelah menjadi dua dengan presisi yang menakutkan, membuatnya bertanya-tanya dengan takjub apa yang sebenarnya terjadi di sini. Di tempat lain, Subaru bangun di kamar hotelnya sambil meregangkan tubuh, bertanya-tanya berapa lama dia tidur, karena tubuhnya masih merasakan kekakuan. Dia duduk di lobi hotel sambil menyeruput kopinya, memikirkan eksperimennya dengan pedang terkutuk itu. Menyadari bahwa jika itu adalah pedang biasa, konsekuensinya akan mengerikan. Tetapi beban fisik telah berkurang secara signifikan, dan dia berhasil mengekstrak kekuatan pedang itu. Dia meninjau jendela statusnya, menunjukkan level ke-10 dan statistik fisik yang sederhana, mengakui bahwa biasanya dia bahkan tidak akan mampu mengangkat pedang sihir itu, apalagi menggunakannya. Subaru teringat momen pelatihannya dan bagaimana sinergi antara keterampilan Wedge of Great dan pedang itu sempurna, yang berarti strateginya berhasil. Dengan senyum percaya diri, dia berpikir bahwa menggabungkan elemen petir dengan campuran ini akan membuahkan hasil yang efektif juga. Tetapi dia segera bertabrakan dengan kenyataan pahit ketika dia melihat sisa saldonya, yang tidak melebihi 50. Sementara meningkatkan keterampilan membutuhkan 20.000 kredit, bertanya-tanya dengan sedih apakah tubuh ini miskin sepanjang hidupnya. Subaru menghela napas sedih melihat betapa rendah situasinya merosot hingga ke titik mengkhawatirkan manajemen saldo, menghibur dirinya sendiri bahwa kematian membenarkannya, ketika tiba-tiba suara keras menyapa semua orang memotong jalan pikirannya. Dia menoleh untuk melihat seorang pemuda yang mengenakan telinga kucing sedang merekam siaran langsung, berbicara dengan antusias tentang ekspedisinya di lantai 2 dan kenangannya sebagai pemula. Pemberitahuan donasi sebesar 1.000 kredit muncul di layar siaran, meningkatkan antusiasme siaran tersebut. Sementara streamer itu merayakannya, dia menumpahkan kopi ke dirinya sendiri, tetapi dia berpura-pura bersikap baik secara berlebihan di depan kamera dan berterima kasih kepada orang yang menyumbangkan uang kepadanya. Subaru menyaksikan pemandangan itu dengan heran, bertanya-tanya apakah orang ini gila. Dia menelusuri tabletnya untuk membaca tentang era siaran langsung dan bagaimana satu dari setiap 3 pemain mulai mempraktikkan aktivitas ini untuk mendapatkan poin. Subaru menyadari bahwa apa yang dia lihat barusan adalah siaran langsung untuk mendapatkan donasi, dan tiba-tiba dia mendengar suara yang dikenalnya memanggil namanya. Dia menoleh untuk melihat seorang pria elegan dengan pakaian mewah bertanya, apakah dia baru saja naik juga. Pria itu mendekatinya sambil berkomentar bahwa kebetulan itu aneh, dan bertanya tentang tempat tinggalnya. Pada saat itu, Subaru merasakan reaksi aneh di tubuhnya, yang dia gambarkan bukan sebagai kekesalan, tetapi respons naluriah yang menyerupai getaran, membuatnya menyimpulkan bahwa hubungan antara pemilik tubuh dan orang ini tidak baik. Pria itu memperingatkannya dengan nada merendahkan untuk tidak mengabaikannya ketika dia berbicara dengannya, menunjukkan bahwa dia merasa seperti berbicara dengan dirinya sendiri. Sementara Subaru menatapnya, dia memastikan bahwa perasaan yang menyapunya bukan sekadar ketidaknyamanan, tetapi sesuatu yang lebih dalam yang mulai terungkap saat ingatan mengalir, saat dia menjawab dengan tegang bahwa dia baru saja naik. Pria yang bernama Isa itu tersenyum sinis mengatakan dia tidak pernah menyangka orang lemah sepertinya akan lulus tutorial di mana Isa memperkirakan Subaru akan dibunuh oleh salah satu goblin. Kenangan Subaru Hoso yang asli membanjir masuk. Subaru mengingat pemandangan itu dengan jelas sekarang. Dia berdiri gemetar dan ketakutan di hadapan Ishak yang bertanya dengan dingin tentang alasan perilakunya. Dalam ingatan itu, Ishak memarahinya dengan kasar, memintanya untuk tidak mencoba menenangkannya dengan wajah datar. Kenangan menyakitkan itu terus muncul di mana Ishak menghina Subaru yang asli, menggambarkannya sebagai seseorang yang namanya saja membuatnya kesal, dan bahwa dia tidak mampu mengikuti instruksi paling sederhana. Menuduhnya mencoba pamer karena menjadi yatim piatu dan berkepala kosong. Subaru muncul dalam ingatan itu, menangis dan mencoba membenarkan posisinya bahwa kredit yang dia berikan tidak cukup. Namun Ishak tidak mendengarkan, melainkan memberikan pukulan keras yang menjatuhkannya ke tanah, memerintahkannya untuk tidak membalasnya dan memanggilnya sampah. Ishak berkomentar dengan sinis bahwa kotak tempat dia bersembunyi sudah menjadi rumahnya mulai sekarang. Dia mengancam Subaru dengan senyum jahat, memperingatkannya agar tidak meninggalkan kota itu apapun yang terjadi, menyiratkan konsekuensi yang mengerikan jika dia melanggar perintah. Subaru mengingat momen-momen itu dengan kepahitan. Bertanya-tanya orang bodoh macam apa yang menerima pemukulan dan penghinaan dalam diam. Menyadari sekarang alasan pemilik tubuh asli bersembunyi di kontainer sampah, Isa kembali berbicara dengan sombong tentang pencapaiannya melewati 20 tahap dan memecahkan rekor ayahnya, menunjukkan kekaguman pengawas Huga padanya. Dia terus membual tentang mendapatkan keterampilan peringkat B sebagai hadiah, mengklaim itu adalah peringkat tertinggi yang mungkin ada di tutorial, lalu meminta minuman dengan kasar.
Subaru menjawab dengan dingin bahwa dia akan pergi, mengabaikan bualan Isak. Isak menghentikannya dengan nada memerintah, memintanya untuk membeli kopi murah dalam perjalanan pulangnya. Subaru menghela napas bosan, yang memancing kemarahan Isak, yang menyadari perubahan perilaku pengikut penurut itu. Isak bertanya kepadanya dengan tatapan menakutkan apa yang terjadi padanya akhir-akhir ini, dan tentang alasan tatapan matanya yang terus-menerus, mengejek apakah jiwanya telah tertukar. Subaru menjawab dengan dingin dan tegas bahwa dia tidak punya kredit, menyarankannya untuk membeli kopinya sendiri, lalu bergerak untuk pergi. Isak memerintahkan Subaru untuk duduk dengan suara rendah dan mengancam. Namun Subaru menolak untuk patuh, meminta maaf dalam hati bahwa dia tidak punya waktu untuk membalas dendam bagi pemilik tubuh asli. Namun dia memperingatkan Isak dengan serius agar tidak menghalangi jalannya. Tiba-tiba, Isak mencengkeram lengan Subaru dengan erat, mengancamnya dan mengingatkannya akan nasib sampah yang melarikan diri. Subaru menatapnya dengan tajam, menyarankannya untuk melepaskan lengannya demi kebaikannya sendiri. Isak meremas lengan Subaru, memperingatkannya terhadap kesombongan, memanggil nama depannya, Subaru, dengan nada menghina. Subaru menyadari bahwa membuat keributan di tempat ramai ini tidak akan menguntungkannya. Tiba-tiba, Isak meledak, tertawa keras, mengklaim dia hanya bercanda untuk menakut-nakuti Subaru seperti masa lalu. Dia melepaskan tangan Subaru, menggambarkannya masih sebagai kroco penakut. Isak melanjutkan ejekannya, menebak bahwa Subaru lulus tutorial dengan kesulitan ekstrim. Sementara Subaru menatapnya dalam diam, menyadari bahwa tubuhnya bereaksi dengan naluri ketakutan. Isak mendekatinya, bertanya dengan jijik apakah dia berniat melawannya, mengingatkannya akan pengaruh ayahnya dan kemampuannya untuk membuatnya menghilang diam-diam. Isak meninggalkan tempat itu dengan tawa merendahkan, menasihati temannya untuk berhati-hati. Subaru berdiri mendidih karena marah, mengulangi kata, "Temanku," dengan sarkasme dan kepahitan. Pemandangan berpindah untuk menjelaskan sistem pertumbuhan di menara, mengklarifikasi bahwa ada dua metode utama. Yang pertama melalui lulus ujian menara di ruang virtual, di mana pemain mendapatkan kekuatan dan hadiah dalam keamanan relatif. Dalam ujian ini, kekalahan hanya berarti kehilangan kredit dan kemajuan tanpa bahaya kematian nyata. Metode kedua adalah berburu di dunia nyata, di mana pemain menghadapi monster di luar zona aman atau di dalam dungeon. Meskipun pertumbuhan dalam berburu jauh lebih cepat, risikonya nyata dan mematikan. Kematian di tempat berburu berarti kematian nyata dan akhir di mana monster melahap pemain tanpa ampun. Karena alasan ini, sebagian besar pemain menghindari berburu karena takut akan nyawa mereka, lebih memilih keamanan virtual. Sementara pintu masuk ke sarang orc yang gelap dan menakutkan muncul. Meskipun berburu di dunia nyata lebih cepat untuk pertumbuhan, itu jauh lebih berbahaya. Saat Subaru duduk kelelahan di depan mayat monster besar, menyadari bahwa keamanan berarti kelambatan, sementara bahaya berarti kecepatan, dia melihat monster mati itu dengan senyum lelah, mengonfirmasi pada dirinya sendiri kebenaran yang keras ini. Kemudian dia mengeluarkan tabletnya untuk memeriksa berita, dan dikejutkan oleh siaran langsung seseorang yang menyamar sebagai dirinya. Penipu itu mengenakan topeng yang mirip dengannya, menyapa pengikutnya yang melebihi 80.000, mengumumkan tantangannya di lantai 3. Subaru merasa jijik dengan banyaknya peniru yang mengeksploitasi nama dan topengnya. Tiba-tiba, sebuah misi baru muncul di stream tersebut berjudul, Narukami Subaru adalah orang bodoh, dengan hadiah 20.000 kredit. Jadi, si penipu menerimanya dengan rasa terima kasih dan kebahagiaan yang meluap-luap. Misi konyol dan menguntungkan menyusul seperti misi, dompet kesepian, dan idola kebotakan, dengan hadiah uang yang besar, membuat Subaru menatap layar dengan takjub. Si penipu berterima kasih kepada pendukungnya dengan antusias, berjanji kepada mereka untuk memenuhi semua permintaan mereka. Subaru membandingkan dengan getir antara si penipu yang mendapatkan uang dengan mudah melalui streaming, dan situasinya saat ini, mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh monster. Subaru melihat saldonya yang menyedihkan, yang tidak melebihi 50 kredit, meratapi keuntungan besar yang dihasilkan badut itu. Dia menghela napas sedih, lalu memutuskan untuk kembali bekerja, mencatat bahwa dia tidak punya pilihan selain bertarung. Dia menghunus pedangnya yang berlumuran darah dan bersiap menghadapi lebih banyak monster. Sekelompok orc pemarah baru muncul, jadi Subaru bergegas ke arah mereka. Tiba-tiba, bos area, Jenderal Orc, muncul dengan auranya yang menakutkan. Subaru berdiri teguh di depan bos dan pengawalnya, mengejek kurangnya jarum racun mereka kali ini, dan mengonfirmasi dia memiliki sesuatu yang lebih baik untuk mereka hari ini. Subaru menggunakan keterampilan Wedge of Great, Pasa Keserakahan, untuk menyerap kesehatannya dan meningkatkan kekuatannya sambil tersenyum gila, mengumumkan dia sibuk dan tidak punya waktu. Dia melompat tinggi dan menghancurkan salah satu kepala orc dengan kakinya,
memulihkan sebagian kesehatan dan energi mentalnya. Kemudian dia meluncur dengan kecepatan supernatural, membelah barisan musuh dan melompat di atas Jenderal Orc, bersiap untuk memberikan pukulan terakhir, dan dia menghabisi bos itu dengan satu tebasan pedang. Pemberitahuan penyelesaian Dungeon yang sukses muncul, sementara Subaru berdiri sebagai pemenang di tengah sisa-sisa mayat. Kemudian, dia mengeluarkan topeng lamanya dan memandangnya dengan serius. Memutuskan dia terpaksa memakainya lagi. Dia berdiri di depan cermin mengenakan topeng itu. Setelah memahami dengan jelas bagaimana Streamer mendapatkan uang mereka, dia memutuskan bahwa jika dia akan melakukannya, dia akan melakukannya dengan caranya sendiri dan dengan segenap kekuatannya. Mengumumkan dengan percaya diri bahwa dia adalah yang asli dan sejati. Bagaimanapun, dia memulai siaran langsung berjudul Narukami Subaru, yang menyebabkan kegemparan di kantor pusat perusahaan hiburan Sutin. Karyawan wanita itu menonton stream dengan marah, tetapi tiba-tiba dia berteriak kaget. Rekannya bergegas kepadanya menanyakan apa yang terjadi sementara dia menunjuk layar dengan takjub. Karyawan itu berteriak, mengutuk, dan menyumpah. Tidak percaya bahwa seseorang telah berhasil menyelesaikan misi yang hampir mustahil yang hanya berhasil dilakukan oleh 5 orang. Rekannya mencoba menenangkannya dan mengingatkannya tentang sistem penyensoran diri yang menjatuhkan denda pada bahasa kotor. Menanyakannya tentang identitas orang ini. Dia menjawabnya saat masih di bawah pengaruh syok bahwa namanya adalah Sububiki. Membuat rekannya bertanya-tanya apakah ini hanya penipu lain atau campuran baru. Jadi karyawan itu menunjukkan bahwa ketidakhadiran Subaru yang asli membuat konsep terkuat menjadi yang paling dekat dengan aslinya. Di kantor perusahaan penyiaran, karyawan Hatsuka menggerutu dengan lelah tentang banyaknya peniru yang menyamar sebagai Subaru Narukami. Rekannya bertanya-tanya apakah bidang siaran langsung memang sudah mati. Hatsuka menjawab, mengingatkannya bahwa bidang ini adalah mata pencaharian mereka, menunjukkan bahwa bahkan pemain yang mempertaruhkan nyawa mereka di menara merasa bosan. Rekannya bertanya dengan nada tidak setuju mengapa dia menyerah memanjat menara dan tetap dalam pekerjaan seperti ini. Dia menjawab sederhana sambil melihat teleponnya bahwa alasannya adalah kebosanan. Hatsuka menjadi emosional, memarahinya, mengingatkannya bahwa dia juga menyerah dan jika dia punya waktu, dia akan mencari bakat nyata daripada omong kosong ini. Rekannya mengakui dengan tenang bahwa dia mundur karena kurangnya keterampilan. Hatsuka terus mengkritik situasi tersebut, menunjukkan bahwa rekannya hanya mulai memanjat untuk bertemu Subaru Narukami, jadi wajar baginya untuk kehilangan antusiasmenya setelah idolanya menghilang. Dan tiba-tiba, dia berteriak kaget, menunjuk ke layar. Rekannya bergegas, bertanya dengan cemas apakah dia menemukan orang aneh lainnya. Dia menunjuk ke siaran langsung baru dari seseorang yang mengenakan pakaian Subaru. Rekannya menggambarkannya sebagai sesuatu yang mengerikan. Rekannya berteriak marah, bertanya-tanya mengapa dia menonton stream dari lantai 2 dengan 0 penonton, menganggapnya sebagai penghinaan terhadap pekerjaannya sebagai pencari bakat. Tapi Hatsuka menatap layar dengan takjub, berbisik bahwa setiap kali dia melihat seseorang mengenakan topeng itu, dia tidak bisa menahan diri untuk merasakan harapan. Tiba-tiba, Hatsuka menyumbangkan 1000 kredit ke stream itu, membuat rekannya jatuh berlutut, memohon ampun. Sementara itu, Subaru sedang berjalan di Dungeon pemula di lantai 2, berkomentar bahwa itu tidak sesulit ketegangannya. Dia merasakan tekanan aneh seolah-olah dia sedang diawasi meskipun dia sendirian. Subaru memperhatikan beberapa komentar penonton di mana satu bertanya kepadanya tentang lantai, jadi dia menjawab itu adalah tantangan pertamanya. Penonton lain bernama Love Money memperingatkannya tentang bahaya streaming bagi pemula dan kurangnya pengetahuan mereka tentang jalan, sementara Subaru berjalan dengan hati-hati. Tiba-tiba, seekor kelelawar bermata satu muncul dan menerkamnya. Subaru membalas serangan itu dengan cepat dan menghabisi kelelawar itu dengan satu pukulan. Pemberitahuan kekalahan monster muncul, mendapatkan poin pencapaian. Jadi Subaru bertanya kepada penonton dengan dingin apakah ada masalah. Dia terus berjalan di Dungeon gelap sementara komentar mulai meningkat. Penonton, White, mengungkapkan kekagumannya pada reaksi cepat Subaru sementara, Love Money, menasihatinya untuk tidak serakah dan menunggu tim, tetapi Subaru membaca komentar dengan acuh tak acuh. Subaru berterima kasih kepada Love Money atas sarannya, tetapi menolaknya dengan sopan, mengatakan itu tidak mungkin. Subaru mengumumkan dengan percaya diri bahwa dia lebih suka menantang sendirian, yang memancing ejekan penonton yang mengharapkan kehancurannya yang tak terelakkan. Subaru mengabaikan komentar sarkastik mereka yang menuduhnya mengumpulkan penonton atas nama Subaru Narukami, dan memfokuskan pandangannya pada monster baru yang muncul di hadapannya. Monster Mad NYMPH, peri lumpur, menerkam dari tanah, tetapi Subaru menghindarinya dengan terampil dan memberikan pukulan fatal dengan pedang iblisnya. Subaru memutuskan untuk menguji batasnya dan melihat seberapa jauh dia bisa melangkah.
Pemberitahuan kekalahan monster muncul. Mendapatkan 2 poin sementara penonton bertanya-tanya dengan takjub apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, jeritan monster memenuhi tempat itu, dan sekelompok kelelawar dan Mad NYMPH muncul. Subaru meluncur seperti badai, memotong monster kiri dan kanan dengan pedang merahnya yang bersinar. Para penonton tertegun oleh kecepatan dan kekuatannya, bertanya-tanya apa yang terjadi di depan mereka. Pemberitahuan berturut-turut muncul tentang mengalahkan monster dan mendapatkan poin sementara Subaru berdiri memegang pedangnya. Setelah mulai membuktikan kepada semua orang bahwa dia bukan hanya peniru, tetapi kekuatan yang harus diperhitungkan. Di tengah kegelapan pekat di dalam gua, Subaru mulai menjelaskan kepada pengikutnya bagaimana menemukan musuh dan jumlah mereka dengan hanya berfokus pada suara. Sementara komentar membanjirinya dengan ejekan, menuduhnya berbohong dan mengklaim pengetahuan padahal dia hanya seorang pemula. Subaru menyentuh topengnya, berpikir bahwa jika mereka tahu kebenarannya, mereka akan menyadari apa yang ada di pikirannya. Sementara komentar terus mengejek kegigihannya menyamar sebagai Narukami Subaru dan mencoba memanjat di pundak ketenarannya. Subaru terus berjalan dengan tekad, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa poin yang dia kumpulkan sejauh ini masih belum cukup, dan bahwa dia bercita-cita untuk mengumpulkan poin pencapaian sebanyak mungkin sebelum meninggalkan tempat ini. Penonton menyaksikan kemajuannya dengan sarkasme, di mana satu berkomentar mengejek bahwa pria sejati bergegas maju dalam diam. Sementara yang lain bertanya-tanya apakah dia telah melakukan riset sebelumnya sebelum memasuki area berbahaya ini. Tiba-tiba, Subaru berhenti dan mengangkat kepalanya, mengungkapkan kejutan yang mengejutkan. Langit-langit gua sepenuhnya tertutup oleh kerumunan besar kelelawar bermata satu. Monster-monster itu membuka mata merah mereka yang bersinar secara bersamaan, memicu rasa Schadenfreude, senang di atas penderitaan orang lain, dari penonton yang mengharapkan kehancurannya yang tak terelakkan dalam upaya percobaan ulang. Pada saat itu, pemberitahuan untuk misi baru muncul dari penonton, My Only Stream, menawarkannya hanya 100 kredit sebagai imbalan untuk melenyapkan semua monster itu, yang dianggap oleh penonton lain sebagai jebakan jahat atau lelucon kejam. Tetapi Subaru mengejutkan semua orang dengan menerima tantangan itu dengan cukup tenang. Berterima kasih kepada penonton itu atas 100 kreditnya. Pemandangan berpindah ke perusahaan penyiaran di mana rekan Hatsuka duduk, memukul mejanya dengan marah dan frustrasi, karena kegagalannya mencapai lantai 6. Namun dia segera meminta maaf kepada Hatsuka karena mengganggunya, menemukannya dalam keadaan fokus pada perangkatnya. Hatsuka memperhatikan sesuatu yang aneh di layar perangkatnya. Jadi rekannya bertanya apa yang dia lihat dan mengapa tiba-tiba diam. Tiba-tiba, Hatsuka berbicara, mengatakan ada sesuatu yang tidak benar. Pria itu mulai gagap, mencoba membenarkan posisinya, mengklaim jumlahnya tidak besar dan dia punya uang untuk membayarnya. Sementara Hatsuka melihat perangkatnya dengan curiga. Rekannya berjanji padanya dia tidak akan kembali berjudi lagi. Sementara matanya membelalak takjub melihat apa yang dilihatnya. Menyangkal bahwa dia tidak bermaksud apa yang dibicarakan rekannya. Hatsuka menunjuk ke layar dengan takjub, mengucapkan nama Narukami Subaru. Sementara rekannya terkejut karena dia terus menonton stream itu. Fitur wajah pria itu berubah menjadi ketakutan nyata saat dia menggumamkan ketidakmungkinan apa yang terjadi di hadapannya. Di layar, Subaru bergerak seperti badai di tengah kelelawar. Pedangnya menggambar busur darah merah, membuat penonton berteriak di kolom komentar. Tidak percaya ini adalah level pemula di lantai 2, dan mereka mulai merasa kasihan pada kelelawar itu. Semua orang bertanya-tanya dengan takjub tentang jumlah monster yang dia jatuhkan sendirian dalam setiap serangan. Dalam panasnya pertempuran, Subaru teringat kata-kata Shigur di masa lalu ketika dia memujinya. Mengatakan dia luar biasa karena pernapasan dan tatapannya tidak pernah goyah, bahkan ketika mengubah arah pedangnya di tengah serangan. Shigur menjelaskan bahwa kelihatannya dia memotong mereka dalam satu pukulan. Namun kenyataannya, dia menghitung gerakan cair musuh dan merencanakan tindakannya sebelumnya. Subaru teringat jawabannya saat itu bahwa dia tidak memikirkan sesuatu yang istimewa, yang membingungkan Shigur. Dia mengingat kembali kenangan Shigur yang menggerutu tentangnya, menganggap lebih baik jika dia tidak bisa melakukan itu secara naluriah. Menggambarkannya sebagai orang yang menyebalkan, dia kembali ke kenyataan, merobek kawanan kelelawar, menerapkan prinsipnya dalam komunikasi dan pertempuran, mencocokkan kontak mata, dan menyampaikan niat segera serta tidak menargetkan setiap musuh secara individu saat menghadapi kelompok. Subaru menjelaskan kepada penonton bahwa kelelawar bermata satu selalu menyerang dengan menyodorkan kepala mereka ke depan. Dia menyimpulkan bahwa semakin banyak jumlah mereka, semakin besar celah yang mereka buat, jadi dia menerkam mereka, memanfaatkan serbuan kolektif mereka. Subaru berdiri di tengah sisa-sisa mayat dengan darah menetes dari pedangnya. Sementara komentar keberatan dengan penjelasannya yang tidak mengklarifikasi apapun dan penonton yang memanggilnya pemula menuntut permintaan maaf.
Subaru berdiri dengan tenang sementara seorang penonton menyamakan penjelasannya dengan seseorang yang mengatakan jika kau melangkahkan kakimu ke depan, kau bisa berjalan. Subaru berkomentar dalam hati bahwa komunikasi itu benar-benar sulit. Penonton, Love Money, pemilik tantangan, mengingatkannya untuk tidak lupa menerima kredit. Jadi Subaru tiba-tiba teringat masalah itu. Subaru mulai mengetuk tabletnya dengan bingung, mengejutkan penonton yang bertanya-tanya apakah streamnya sedang buffering atau berhenti. Subaru menatap layar dengan ketidaktahuan total, bertanya-tanya bagaimana cara menerima hadiah itu, memicu gelombang tawa di komentar atas keterampilan teknisnya yang tidak ada. Akhirnya, di bawah bimbingan Love Money, yang menjelaskan lokasi tombol, Subaru berhasil menyelesaikan tugas dan menerima 100 kredit. Berterima kasih kepada penonton itu dengan penuh rasa syukur. Subaru mengumumkan kepada pengikutnya bahwa tantangan berikutnya akan menjadi yang terakhir. Saat dia berjalan dengan percaya diri menuju ujung Dungeon, saldonya naik menjadi 150 dan poin pencapaian menjadi 118. Di kantor perusahaan penyiaran, Hatsuka berteriak keras, mengejutkan rekannya, yang menanyakan alasan teriakan tiba-tiba ini. Hatsuka menunjuk layar dengan takjub, bertanya apakah rekannya pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Sementara dia mencoba menenangkannya dan mengingatkannya bahwa itu hanyalah stream dari lantai 2. Hatsuka menjadi emosional. Bersikeras dia bereaksi berlebihan karena alasan yang bagus. Jadi, rekannya meminta maaf dengan gugup. Dia dengan bersemangat mulai membayangkan bahwa orang ini mungkin adalah Subaru Narukami yang asli yang kembali dari bumi, bertanya-tanya apakah ini takdir. Dia terus memutar teori tentang reinkarnasi, mengutip novel-novel. Sementara rekannya menatapnya dengan prihatin, mencatat bahwa dia kehilangan akal sehatnya setiap kali menyangkut Subaru. Hatsuka merasa pusing karena kegembiraan yang luar biasa dan meminta rekannya, Seong Hyun, untuk mencubitnya guna memastikan dia tidak bermimpi. Seong Hyun menolak permintaannya dan bertanya dengan serius, apakah dia berpikir untuk merekrut orang ini. Hatsuka berteriak antusias, membenarkannya dengan pertimbangan bahwa bahkan jika dia bukan Subaru yang asli, dia memiliki bakat langka sebagai streamer solo. Seong Hyun mencoba mencegahnya dari gagasan itu, memperingatkan kemarahan kepala departemen jika dia tahu. Tetapi Hatsuka mengingatkannya bahwa dia baru saja bertaruh beberapa saat yang lalu, jadi dia tidak punya hak untuk berbicara dengannya begitu serius. Tetapi Hatsuka mengabaikannya sepenuhnya, mengeluarkan perangkatnya untuk memeriksa stream Subaru, dan memberitahu rekannya untuk menunggu, dan melihat bahwa dia akan benar pada akhirnya. Subaru mencapai ujung Dungeon di mana gerbang besar muncul. Subaru memasuki gerbang untuk menemukan dirinya berhadapan dengan monster besar mirip serigala yang duduk dan menunggunya. Monster Greg si prajurit serigala, Greg the Wolf Warrior, muncul dengan auranya yang agung sementara penonton di stream berkomentar tentang tekanan besar yang mereka rasakan hanya dengan melihatnya dan satu orang mengaku gagal 8 kali di hadapannya. Misi baru muncul meminta Subaru untuk mendapatkan pengakuan prajurit serigala untuk lulus. Subaru menjelaskan bahwa prajurit serigala bukanlah monster untuk diburu tetapi penjaga gerbang yang menguji kekuatan pemain dan memutuskan kelayakan mereka untuk lulus. Tiba-tiba, sebuah misi muncul dari Save Origin, menawarkan 3.000 kredit sebagai imbalan untuk mengalahkan prajurit serigala, yang membuat Subaru heran. Penonton bereaksi terhadap permintaan gila ini, menganggap donor itu orang jahat yang meminta hal yang mustahil, dan bahwa Subaru pasti tidak berniat untuk bertarung. Prajurit serigala, Greg, penjaga lantai 2, berdiri siap untuk konfrontasi. Pesan sistem muncul meminta Subaru untuk mendapatkan pengakuan prajurit, sementara serigala itu menatapnya dengan tajam. Serigala itu bertanya kepada Subaru dengan suara berat, apakah dia sendirian. Serigala itu mendekatinya dengan skeptis. Jadi Subaru berkomentar bahwa dia bisa tahu hanya dengan melihat. Serigala itu mengendus aroma Subaru, berkomentar bahwa dia adalah manusia yang menarik dan berbau seperti prajurit hebat. Sementara penonton di komentar mengejek kontradiksi antara kata-kata serigala dan apa yang diberitahukan kepada mereka sebelumnya. Subaru menjelaskan dalam hati bahwa prajurit suku serigala memiliki indera penciuman khusus, yang memungkinkan mereka melihat esensi seseorang, bukan hanya aroma tubuh mereka. Dan serigala mengumumkan bahwa Subaru memang memiliki kualifikasi untuk lulus. Serigala mengumumkan akhir ujian dan mengizinkan Subaru lewat sementara penonton berkomentar dengan takjub pada pola tak terduga ini. Tetapi Subaru tidak bergerak. Sebaliknya, dia bergumam bahwa ini bahkan tidak terjadi di kehidupan sebelumnya, mengungkapkan penyesalan karena targetnya adalah serigala itu sendiri. Serigala itu terkejut dan bertanya apakah dia bermaksud dirinya, dan bukan gerbang di belakangnya. Subaru membenarkan hal ini dengan dingin. Matanya bersinar dari balik topeng, menjelaskan bahwa seseorang telah memintanya untuk membunuhnya. Serigala itu memamerkan taringnya dalam senyum buas, mengakui bahwa Subaru memiliki jiwa prajurit hebat seperti yang dia harapkan. Di kantor pusat Sutin Entertainment,
Manajer departemen, John Teal, mengetik dengan kasar di papan ketiknya sambil memantau laporan kerja. Dia bertanya dengan serius tentang jumlah penonton saat ini untuk siaran langsung yang sedang mereka tonton itu. Jadi karyawan Seong Hyun menjawab dengan gugup bahwa ada sekitar 20 orang. Tetapi rekannya Hatsuka memotongnya dengan penyangkalan datar. Dia mengoreksi informasi itu dengan dingin, mengatakan jumlahnya telah melebihi 30 sekarang, menggambarkannya sebagai orang bodoh dalam pikirannya. Manajer menatap mereka dengan tajam dan curiga, bertanya apakah mereka sedang main-main dan membuang-buang waktu. Dia memarahi mereka dengan keras, bertanya apakah mereka pikir dia tidak tahu tentang perjudian mereka dan menonton stream selama jam kerja, mengingatkan mereka tentang misi mereka untuk mencari bakat-bakat yang menjanjikan.